Renungan Pagi, Christ Triumphant atau Kristus yang Menang oleh Ellen G. White, 11 September 2025. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia ini. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua, agar menerima pembasuhan darah Kristus dalam hidup kami, untuk membersihkan kami akan dosa-dosa kami. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Connie Wentuk. Kepada Ibu Connie, kami persilahkan. Shalom, selamat pagi buat kita semua. Bacaan Renungan Pagi 11 September 2025 dengan judul Yesus, Anak Domba Paskah Sejati, disembeli untuk dosa-dosa kita. Ayat inti pada pagi ini diambil dari buku Lukas 22, ayat 7, dan ayatnya yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Maka tibalah hari raya roti tidak beragi, yaitu hari di mana orang harus menyembelih domba Paskah. Lalu Yesus menyuruh Petrus dan Yohanes, katanya, "Pergilah, persiapkanlah perjamuan Paskah bagi kita, supaya kita makan." Kristus telah memilih Petrus dan Yohanes yang akan bekerja sama dengan erat untuk mempersiapkan perjamuan. Jawabnya, apabila kamu masuk ke dalam kota, kamu akan bertemu dengan seorang yang membawa kendi berisi air. Ikutilah dia ke dalam rumah yang dimasukinya dan katakanlah kepada tuan rumah itu, "Guru bertanya kepadamu, di manakah ruangan tempat aku bersama-sama dengan murid-muridku akan makan Paskah?" Kristus ingin mewaspadai segala tindakan prematur yang mungkin dilakukan oleh para pengkhianat yang datang ke perjamuan dan membalas tindakan yang dirancang oleh Yudas. Sudah menjadi kebiasaan bagi mereka yang tinggal di kota besar untuk penampung orang asing yang ingin merayakan Paskah. Pesannya berbentuk sebuah perintah. Mungkin bagi kita tidak pantas bagi kedua orang Galilea ini untuk berbicara seperti itu kepada orang asing. Namun, keadaan terjadi seperti yang dinubuatkan Kristus.
para murid bertemu dengan seorang pria yang membawa kendi. Mereka mengikutinya dan masuk ke rumah yang dimasukinya dan mengulangi pesan mereka. Dan hal itu disambut dengan persetujuan dari tuan rumah. Itu adalah Paskah terakhir yang akan dirayakan Yesus bersama murid-muridnya. Ia tahu bahwa saatnya telah tiba. Ia sendiri adalah anak domba Paskah yang sejati. Dan pada hari Paskah dimakan, ia akan dikorbankan. Ia tahu bahwa keadaan yang berkaitan dengan peristiwa ini tidak akan pernah dilupakan oleh murid-muridnya. Kata-kata pertama Kristus setelah mereka berkumpul di meja makan adalah, "Aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi sampai ia beroleh kegenapan dalam kerajaan Allah." Pada malam terakhir bersama murid-muridnya ini, Yesus memiliki banyak hal untuk disampaikan kepada mereka. Jika mereka siap menerima apa yang ingin ia sampaikan, mereka akan diselamatkan dari kesedihan yang memilukan, dari kekecewaan dan ketidakpercayaan. Namun Yesus melihat bahwa mereka tidak tahan dengan apa yang ia katakan. Saat ia menatap wajah mereka, kata-kata peringatan dan penghiburan tertahan di bibirnya. Saat-saat berlalu dalam keheningan. Yesus tampak menunggu. Para murid merasa gelisah. Tatapan yang mereka lemparkan satu sama lain menunjukkan kecemburuan dan pertengkaran. Para murid berpegang teguh pada gagasan kesukaan mereka bahwa Kristus akan menegaskan kuasanya dan mengambil posisinya di takhta Daud. Dan di dalam hati mereka masing-masing masih mendambakan tempat tertinggi di kerajaan itu. Dikutip dari buku manuskrip 106 tahun 1903. Demikian bacaan renungan pagi pada pagi ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih atas penatalenan Ibu Koni. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Tentang orang-orang Yahudi dikatakan dalam The Desire of Ages halaman 165 paragraf 4. Ketika orang-orang Yahudi memeteraikan penolakan mereka terhadap Kristus dengan menyerahkannya kepada kematian, mereka menolak segala sesuatu yang memberi arti penting bagi bait suci dan upacara-upacaranya. Kesuciannya telah lenyap. Bait suci itu ditakdirkan untuk dihancurkan. Sejak saat itu, persembahan korban dan ibadah yang berkaitan dengannya menjadi tidak berarti. Seperti persembahan Kain, mereka tidak menyatakan iman kepada Juru Selamat. Dengan menolak Yesus dan bahkan membunuh Yesus, orang-orang Yahudi membuat upacara-upacara mereka menjadi tidak ada artinya. Bahkan dikatakan dalam paragraf yang sama bahwa dengan menghukum mati Kristus, orang-orang Yahudi praktis menghancurkan bait suci mereka. Ketika Kristus disalibkan, tirai bagian dalam bait suci terbelah dua dari atas ke bawah, menandakan bahwa pengorbanan terakhir yang agung telah dilakukan dan bahwa sistem persembahan korban telah berakhir selamanya. Oleh kematian Yesus di kayu salib, semua sistem persembahan korban telah berakhir selamanya. Sebab Yesus adalah anak domba Paskah yang sebenarnya. Namun sedihnya, masih ada orang-orang Kristen dan bahkan yang mengaku menyembah Allah yang benar masih merayakan Paskah. Nah, ada yang menarik sebelum Yesus alami kematian. Renungan hari ini berkata dalam Christ Triumphant halaman 261 paragraf 3. Kristus ingin mewaspadai segala tindakan prematur yang mungkin dilakukan oleh para pengkhianat yang datang ke perjamuan dengan membalas tindakan yang dirancang oleh Yudas.
sudah menjadi kebiasaan bagi mereka yang tinggal di kota besar untuk menampung orang asing yang ingin merayakan Paskah. Pesannya berbentuk sebuah perintah. Mungkin bagi kita, tidak pantas bagi kedua orang Galilea ini untuk berbicara seperti itu kepada orang asing. Namun, keadaan terjadi seperti yang dinubuatkan Kristus. Para murid bertemu dengan seorang pria yang membawa kendi. Mereka mengikutinya dan masuk ke rumah yang dimasukinya dan mengulangi pesan mereka, dan hal itu disambut dengan persetujuan dari tuan rumah. Pengaturan untuk makan Paskah terakhir dilakukan dengan kewaspadaan agar tidak merusak jadwal rencana penebusan. Sebab dalam makan Paskah terakhir tersebut, Yesus menyatakan hubungan makan Paskah dengan kematiannya. The Desire of Ages, halaman 149 paragraf 3 berkata, anggur yang disediakan Kristus untuk perayaan itu dan yang ia berikan kepada para murid sebagai lambang darahnya sendiri adalah sari buah anggur murni. Nabi Yesaya merujuk hal ini ketika ia berbicara tentang anggur baru pada tandan dan berkata, janganlah musnahkan itu, sebab di dalamnya masih ada berkat. Yesaya 65 ayat 8. Jadi, menggunakan air anggur saja sudah dinubuatkan bahwa tandan anggur yang masih ada airnya jangan dibuang, sebab masih ada berkat di dalamnya. Layaknya tandan anggur yang akan dibuang tersebut, demikianlah Yesus. Masih ada airnya dan ada berkat di dalamnya. Dalam darah Yesus ada berkat. Karenanya air anggur yang dimaksudkan adalah air anggur murni, yang mana adalah berkat. Mengapa penting sekali Yesus jelaskan tentang air anggur yang adalah darahnya? Sebab Yesus berkata dalam Lukas 22 ayat 20. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Apakah maknanya darah Yesus ditumpahkan bagi kita? Ingat kembali pekabaran renungan pagi tanggal 27 Juli tahun 2025, di sana dikatakan dalam The Acts of the Apostles halaman 191 paragraf 3. Orang Yahudi menganggap penggunaan darah sebagai makanan adalah dosa. Mereka percaya bahwa darah adalah hidup dan penumpahan darah adalah akibat dosa. Jadi, darah itu adalah hidup. Lalu, Tribune Herald tanggal 19 November tahun 1908 paragraf 10 berkata, pemberian roh itulah pemberian hidup Kristus. Oleh sebab itu, hidup itu sama dengan roh, dan roh itu sama dengan hidup. Jadi, darah sama dengan hidup, dan roh sama dengan hidup. Maka darah dan roh sama. Inilah makna darah dicurahkan bagi kita untuk membersihkan kita dari dosa-dosa kita. Bukan darah secara harafiah yang dicurahkan, tetapi darah secara rohaniah, yaitu rohnya Yesus. Hidupnya Yesus yang dicurahkan untuk pembersihan dosa-dosa kita. Oleh sebab itu, Roh Nubuat berkata dalam The Tribune Herald tanggal 1 Maret tahun 1892 paragraf 8. Roh Kuduslah yang memberikan pertobatan kepada kita. Yesus menarik kita kepadanya melalui perantaraan roh ilahinya. Dan melalui iman kepada darahnya, kita disucikan dari dosa. Karena darah Yesus Kristus anaknya menyucikan kita dari segala dosa. Perhatikan, Roh Kudus yang dimaksudkan adalah roh ilahinya Yesus. Ada hubungan rohnya Yesus dengan darahnya Yesus. Sebab roh itu sama dengan darah, dan itulah yang membersihkan kita dari dosa. Karena Yesuslah anak domba Paskah yang sebenarnya. Inilah sebabnya penting sekali Yesus memberitahukan tentang pencurahan darahnya kepada murid-muridnya. Oleh sebab itu, terimalah rohnya Yesus, maka pembersihan oleh darahnya Yesus menjadi bagian kita oleh iman. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya,
Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas kebenaran yang menguatkan pada pagi hari ini, bahwa Yesuslah anak domba Paskah yang sebenarnya. Darahnya telah tercurah bagi kami, yaitu hidupnya yang adalah rohnya, untuk pembersihan kami dari dosa-dosa kami. Katanya, tolong kami ya Bapa, karuniakanlah roh anak-Mu dalam hidup ini, sebab hanya dengan menerima rohnya Kristus, itu sama dengan menerima darahnya Yesus, untuk pembersihan dosa-dosa kami. Dan pada akhirnya kami layak untuk berdiri di hadapan-Mu, ya Bapa. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.